Untuk BOSP tahun anggaran 2024, pendidikan nonformal sudah aktif menggunakan Arkas untuk perencanaan dan pelaporan. Di sini pastinya bagi teman-teman yang sudah mendownload, sudah mulai menyusun untuk input lembar kerja pada Arkas. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam penginputan, teman-teman pastinya membutuhkan sebuah aplikasi untuk perencanaan terlebih dahulu sesuai juknis yang ada. Untuk mempermudah dalam input lembar kerja Arkas, ada solusi bagi teman-teman dan pastinya akan cepat dalam penginputan perencanaan tanpa ada kesalahan. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak terus video ini hingga selesai ya. Halo Sobat Mas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman pastinya sudah mendownload Arkas dan juga menginstal dan sudah membuka untuk Arkasnya dan siap input lembar kerja Arkas di tahun 2024. Nah, di sini teman-teman ada ketentuan bagi teman-teman untuk input lembar kerja Arkas. Untuk ketentuannya, teman-teman pastinya sudah membedah, yaitu rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data di tahun anggaran 2024 ya teman-teman. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan pastinya sudah memiliki program tahunan untuk anggaran berjalan atau berkenaan. Yang nomor 3 yaitu sudah mengetahui target anggarannya. Jadi setiap poin yang dianggarkan nanti sudah tahu apa saja yang harus dilaksanakan sesuai target yang diinginkan, sesuai dari membedah rapor pendidikan. Nah, di sini bagi teman-teman untuk yang belum tahu bagaimana cara membedah rapor pendidikan, bisa lihat pada playlist, kemudian nanti bisa cek yaitu pada playlist PBD. Nah, di sini sudah saya berikan caranya untuk tutorial menyusun PBD sesuai rapor pendidikan untuk dimasukkan pada lembar kerja Arkas ya. Kemudian teman-teman di sini apabila sudah membedah, bagi teman-teman yang siap menyusun atau membagi anggarannya, saya memiliki form atau aplikasi bentuk Excel sebelum penginputan di Arkasnya. Di sini bisa disesuaikan untuk PKBM khususnya ya. Di sini saya mencoba membuat seperti yang ada di Arkas. Nah, untuk teman-teman nanti file ini bisa diunduh. Jadi sebelum mengunduh file ini, teman-teman bisa simak baik-baik cara penggunaan dan juga ketentuan-ketentuan dalam penyusunan Arkasnya. Nah, di sini saya mencoba seperti pada aplikasi, hanya globalnya saja ya teman-teman untuk anggarannya. Jadi di sini saya contohkan untuk anggaran globalnya adalah 87 juta. Nah, untuk pembagiannya pastinya nanti ada paket A, paket B, dan paket C. Karena kesetaraan itu ada program 3 ini yang paling penting, 3 pokok. Apabila ada PAUD pada lembaga PKBM, nanti bisa disesuaikan, bisa ditambah untuk jenis penganggaran pada PAUD, karena PAUD dengan kesetaraan ini berbeda untuk jenis penganggarannya, tapi 70% sama. Kemudian di sini karena BOP itu dalam 2 tahap, kita bagi menjadi 50% 50% maksimal ini ya teman-teman. Dan untuk ketentuannya teman-teman wajib dipahami. Yang pertama, bahwa dalam penyusunan Arkas bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, mulai dari belanja barang dan jasa, pembayaran honor, transport, dan lain-lain seperti pemeliharaan maupun penganggaran dalam pengadaan barang. Nah, di sini kita langsung saja seperti ini. Ini sudah saya buatkan rumus. Nanti teman-teman bisa
sesuaikan inputannya di sini untuk menginputkan sebuah rincian anggarannya setiap programnya. Di sini saya contohkan 12 juta. Kemudian anggaran paket B ini 21 juta dan anggaran paket C adalah mendapatkan BOP sebanyak 54 juta. Nah, otomatis nanti akan terbagi seperti ini teman-teman. Tahap pertama akan realisasinya kita bisa buat seperti ini, 43 juta total, kemudian 43 juta di tahap kedua. Ini pun dari total ya. Untuk paket A ini sekian, paket B sekian, paket C sekian. Ini sudah otomatis apabila teman-teman memasukkan anggaran di sini. Ini saya tandai warna hijau untuk penginputan ya. Di sini saya tandai di sini untuk menginput nanti total anggarannya. Kemudian teman-teman nanti bisa mengontrol yaitu pada penggunaan dananya. Ini geser ke bawah saja, yaitu ini dashboard ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah dianggarkan akan otomatis masuk pada dashboard ini, dan untuk sisa anggarannya ini juga sudah kelihatan ya. Dan untuk tahap 2 pun juga sama, karena ini saya buat seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek untuk penggunaannya di sini yang sudah dianggarkan, kemudian nanti sisanya apabila ada kekurangan dari penggunaan penganggarannya yang kita input pada lembar kerja arkasnya ini ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Oke, untuk menu utama ini di sini ada terbagi, ada beberapa dashboard. Di sini untuk keterangan, untuk kolom keterangan di sini harap diperhatikan. Di sini kenapa 0, di sini ada 300 karena ada selisih ya teman-teman. Jadi selisih ini dari tahap 1 dan tahap 2 ada selisih tidak imbang. Karena penganggaran itu harus sama apabila 50%. Di sini 10.500.000, di sini juga 10.500.000. Tetapi pada penganggaran ini lebih 350 di tahap pertama dan tahap kedua ada kekurangan anggaran. Ini akan membuat invalid atau warning. Nantinya kita kita harus bisa membenahi ini. 350 kita anggarkan di tahap 2 seperti itu ya. Kemudian di sini juga sudah ada distribusi bulanan kita untuk transaksinya. Di bulan Januari apabila teman-teman penganggarannya banyak, akan terlihat di tahap pertama ini bulan mana yang banyak penganggarannya atau pengeluarannya ya. Jadi teman-teman bisa kontrol di sini untuk setiap pengeluaran di setiap bulannya. Kemudian di sini adalah sisa atau selisih ya, apabila ada yang belum direncanakan atau dianggarkan di setiap program RKT-nya sesuai jumlah anggaran yang kita terima untuk BOP kesetaraannya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana untuk menyusun setiap program memiliki sebuah anggaran? Teman-teman bisa cek pada video saya yang ini, mana ya, sebentar. Teman-teman bisa cek untuk pembahasannya, yaitu menghitung anggaran dana BOSP untuk penyusunan arkas. Di sini sudah saya jelaskan ya, cara menghitung arkasnya setiap program ya, karena yang di arkas sekali lagi saya ingatkan adalah jumlah total dari semua program yang didapat tuh ya. Kemudian nanti teman-teman saat memasukkan di perencanaan pastinya harus sesuai, tidak boleh lebih dari target. Apabila teman-teman lebih dari targetnya ini setiap tahap, maka nanti juga akan terlihat pada aplikasi Arkas ya. Kemudian apakah nanti membuat warning pada Arkasnya, sistemnya ya, teman-teman bisa coba. Apabila paket A nanti dianggarkan hanya dapat 12 juta, coba teman-teman anggarkan, siapa tahu nanti tidak warning tetapi nanti ada penyesuaian untuk perencanaannya. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap dari sini teman-teman paham cara penggunaan dashboard ini. Oke, dari sini apabila ada pertanyaan bisa tanya pada kolom komentar.
dan kita akan lanjut membahas untuk arkasnya. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan menekan tombol like video, subscribe channel, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru berikutnya. Dan juga bisa share ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk pada tutorial. Baik teman-teman, di sini untuk menu-menunya sudah saya pilah-pilah sesuai set ya. Jadi teman-teman nanti untuk referensi penggunaan bisa lihat di sini jenis penggunaannya. Di sini sudah saya kelompokkan sesuai subprogramnya, dan di sini sesuai standar SPM satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk referensinya, teman-teman yang masih bingung ingin menganggarkan apa pada setiap subpoin ya, nanti bisa cek di sini untuk referensi pembelanjaan. Di sini sudah tersedia untuk pembelian barang dan jasanya, kode rekeningnya, dan juga masuk pajak mana, pajak negara atau PPh 21 atau PPh 23. Di sini teman-teman bisa cek nanti apa saja yang dibutuhkan alat dan bahannya ya, sesuai kebutuhan. Kemudian untuk masuk pada arkas, di sini saya contohkan paket A saja. Tampilannya seperti ini teman-teman untuk arkasnya. Jadi nanti cukup mengganti nama sekolah, nama PKBM-nya, di sini bisa diganti semua. Kemudian untuk anggarannya di sini sudah saya rumuskan. Teman-teman cukup menjumlahkan jumlah siswa dan jumlah anggaran sesuai kabupaten kota masing-masing. Apabila paket A 1.200.000 lebih ya bisa dianggarkan 1.200.000 lebih, seperti itu ya. Kemudian nanti jumlah pagunya di sini bisa diinputkan pada jumlah pagunya di sini ya. Atau nanti akan saya buatkan otomatis apabila lebih mudah untuk penganggarannya ya, tanpa kopas. Oke, dari sini nanti teman-teman akan bisa melihat input perencanaan teman-teman di sini ya. Ini sudah terlink. Kemudian apabila lebih dari pagunya akan kelihatan seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman caranya, nanti apabila formnya tabelnya ini kurang, teman-teman tinggal tambahkan saja. Contohnya seperti ini. Ini bisa insertkan row, nanti bisa untuk menambah jumlahnya ya, apa yang teman-teman programkan. Di sini bisa pilih saja apabila ingin menambahkan programnya seperti ini ya, dan masukkan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini atau uraian kegiatannya ya. Di sini ini adalah jumlah. Nah, di sini jumlahnya. Kemudian satuan barangnya bisa diklik, nanti bisa dipilih saja, tinggal sesuaikan. Kemudian satuan harganya masukkan, dan di sini untuk totalnya teman-teman bisa tinggal menarik saja seperti ini ya, apabila nanti menambahkan tabel. Jadi cukup menarik rumusnya saja ke bawah, nanti akan secara otomatis di sini terhitung ya teman-teman. Oke. Dari sini teman-teman saya harap paham. Nanti untuk penyesuaian pengadaan kegiatannya di sini bisa ditambahkan sesuai sekolah masing-masing. Kemudian untuk ketentuannya di sini untuk mempermudah perencanaan ya. Di sini teman-teman harap dicermati. Untuk hal yang pertama, ini dahulukan belanja barang atau jasa yang rutin teman-teman keluarkan. Contohnya di sini ada yaitu pengeluaran barang dan jasa, pembiayaan langganan. Di sini ada daya internet, pembayaran internet, ada nanti listrik juga, seperti itu bisa didahulukan baik di program paket A, paket B maupun paket C, menyesuaikan jumlah anggaran. Karena untuk PKBM itu program yang ada itu menjadi satu, teman-teman bisa untuk menambahkan apa yang kurang. Apabila anggarannya paket A sedikit, ingin membayar honor saja disilahkan ya. Untuk membayar transport saja juga tidak masalah.
Apabila teman-teman fokuskan untuk PPDB saja, semua anggaran difokuskan pada PPDB, di sini juga tidak masalah. Otomatis nanti untuk anggaran paket B dan paket C, PPDB sudah tidak kita anggarkan karena sudah kita habiskan di semua perencanaan pada paket A. Tetapi alangkah lebih baik kalau kita bagi sama rata. Untuk paket A ada PPDB-nya sekian, kemudian paket B-nya juga nanti ada PPDB-nya, yaitu kita anggarkan sekian, paket C juga kita anggarkan sekian. Dan untuk keperluan-keperluan yang lain kita fokuskan pada anggaran yang banyak, atau kita bisa melihat jumlah siswa mana yang banyak, pasti anggarannya juga lebih banyak. Apalagi paket C pastinya di sini yang terbanyak di setiap PKBM. Kemudian teman-teman nanti yang kedua bisa fokuskan yaitu honor PTK setelah pembelian barang dan jasa yang sudah rutin kita wajib bayar ya. Honor PTK ini wajib kita anggarkan untuk setiap jenjangnya, karena di PTK sesuai perencanaan berbasis data, rapor pendidikan PKBM itu memiliki 3 rapor bagi yang semuanya ikut ANBK. Apabila ada setiap program memiliki rapornya, contohnya paket A, paket B, paket C kita memiliki rapor, pastinya kita bedah semua dan kita tahu mana saja yang harus kita dahulukan untuk penyusunan programnya. Nah, untuk honor PTK di sini kita dahulukan terlebih dahulu karena honor PTK ini wajib kita masukkan. Tapi untuk paket A pastinya hanya guru kelas saja ya pastinya ya teman-teman, dan paket B maupun paket C ini adalah guru mapel atau tutor. Nah, setelah honor PTK sudah kita anggarkan, di sini ibaratkan sudah kita anggarkan seperti ini, mana ya? Nah, ini honor ada di poin nomor 10 paling bawah. Sudah kita anggarkan, apabila masih ada sisa, baru kita memasukkan anggaran barang jasa habis pakai. Contohnya untuk asesmen sumatif biasanya ya teman-teman, karena ini pasti kita laksanakan. Nah, untuk asesmen sumatif di sini pastinya nanti butuh yaitu alat yang harus kita gunakan atau barang habis pakai seperti kertas, seperti buvalu dan lain-lain untuk pelaksanaan asesmennya. Kemudian apabila masih ada sisa anggarannya, kita bisa tambahkan. Yang keempat adalah lain-lain. Di sini ada transport, ada pengadaan barang, ada pemeliharaan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan, termasuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini wajib hukumnya, apabila ada sisa kita bisa sesuaikan untuk dianggarkan sesuai rapor pendidikan. Intinya itu ya teman-teman, karena rapor pendidikan itu mengacu pada pelatihan PTK. Ini wajib kita anggarkan supaya menunjang untuk perbaikan rapor satuan pendidikan apa yang lemah. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan di sini dalam merencanakan mana yang kita dahulukan anggarannya. Apabila ada sisa, kita bisa lanjut pada poin berikutnya. Ini pun berlaku pada paket B dan paket C ya teman-teman, karena untuk setiap program pastinya untuk mempermudah jalannya penyusunan rencana anggaran seperti ini. Kita dahulukan yang rutin-rutin dulu, kemudian honornya, kemudian barang habis pakai yang rutin kita belanjakan, kemudian lain-lain seperti transport untuk workshop, latihan seperti itu, dan pengadaan barang apabila ada yang kita butuhkan untuk sarprasnya, dan juga pemeliharaan pastinya di sini adalah gedung dan lain sebagainya apabila ada yang kita harus perbaiki untuk kerusakan-kerusakan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa membuat teman-teman paham untuk langkah penyusunan ARKAS di sini.
Nanti apabila sudah selesai di sini pada arkas 1 tahunnya, teman-teman bisa masuk langsung pada draft arkasnya ya teman-teman. Nah, di sini menunya seperti ini teman-teman. Di sini ada kode kegiatan. Kode kegiatan di sini sudah sesuai pada jenis penggunaan di sini ya, sudah saya sesuaikan. Kemudian nanti teman-teman bisa lanjut yaitu mengisi setiap perencanaan yang sudah kita susun pada lembar kerja arkasnya di sini. Contohnya penerimaan peserta didik baru di sini untuk pelaksanaan PPDB. Teman-teman bisa langsung saja masuk di sini karena PPDB ini masuk standar proses. Karena di sini kita bisa lihat ya, PPDB masuk standar proses. Teman-teman langsung saja masuk pada poin 3, kita cari di sini pengembangan standar proses 3.1. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan PPDB. Nanti bisa dilihat di sini penerimaan peserta didik baru. Teman-teman bisa langsung pilih saja seperti ini, apa kegiatannya, pelaksanaan pendaftaran PPDB. Kemudian teman-teman nanti bisa masukkan untuk uraian kegiatannya sesuai arkasnya yang dibutuhkan sesuai anggaran di sini ya. Kita tinggal kopas saja teman-teman, sangat mudah menyusun lembar kerjanya sesuai perencanaan. Kita langsung saja di sini kopas, kemudian masukkan satuan harganya. Kemudian nanti untuk PPDB ini kira-kira mau dilaksanakan di bulan apa. Nah, di sini saya contohkan pada bulan Februari. Di sini teman-teman tinggal masukkan volumenya saja. Untuk banner ini berapa yang kita butuhkan. Di sini saya contohkan 1. Nah, apabila teman-teman menambahkan ibaratkan 2 juga tidak masalah, sesuai rencana teman-teman. Di sini apabila saya buat 2, otomatis dalam penganggaran ada selisih teman-teman. Karena apa? Tidak sesuai arkas di sini ya. Otomatis karena ini sudah terlink. Apabila teman-teman ada lebih dalam penganggaran, di sini akan ada selisih min. Apabila memang anggarannya berlebih ya. Di sini saya kembalikan lagi normal 1, jadi selisih 0 dan penganggaran draftnya ini sesuai alokasi. Di sini ya teman-teman, ini adalah sesuai bulan pada lembar kerja arkas. Nah, di sini untuk tahap 2 juga ada sampai bulan Desember ya teman-teman, jadi bisa dilihat. Kemudian teman-teman nanti intinya untuk memasukkan anggaran di sini teman-teman bisa lihat apabila di sini sudah teman-teman masukkan volumenya, di sini akan otomatis ya teman-teman karena sudah terumus. Kemudian untuk di sini teman-teman juga wajib manual. Caranya nanti teman-teman sangat mudah. Contohnya saja ini saya hapus. Di sini untuk anggarannya tidak akan hilang, tetapi di sini teman-teman juga wajib memasukkan contohnya seperti ini. Jumlah di sini sama dengan satuan harga dikalikan dengan volume. Di sini supaya muncul anggarannya, supaya tertotal di bawah teman-teman, di bawah sendiri nanti akan ada total lagi untuk jumlah penganggaran ya. Di sini untuk melihat, memantau berapa jumlah di bulan Februari ini pengeluaran kita yang sudah ada di menu utama di sini. Nah, bulan Maret. Nah, di sini sudah ada jumlah pengeluaran total kita dari paket A, paket B dan paket C ya teman-teman. Jadi di sini sudah rekap dari semua draft arkas paket A, paket B, paket C. Jadi teman-teman bisa memantau untuk jumlah pengeluaran di bulan apa yang banyak dan program apa yang banyak teman-teman anggarkan. Dari sini sudah nanti bisa dilihat. Apabila teman-teman masih bingung bisa tanya pada kolom komentar. Dan ini juga berlaku pada arkas paket B. Di sini juga sama. Nanti apabila kolomnya kurang tinggal tambah saja dan di sini nanti totalnya bisa tinggal tarik saja. Karena di sini tidak otomatis apabila ditambahkan ya teman-teman. Kemudian untuk paket B di sini draftnya juga sama. Jadi teman-teman nanti bisa dikembangkan. Di sini apabila ada penambahan atau kekurangan dalam setiap
kolomnya, tinggal teman-teman tambahkan saja seperti ini. Tambahkan set low. Nah, di sini nanti akan otomatis ya teman-teman, karena di sini sudah saya buat otomatis. Dan tinggal tarik saja seperti ini untuk menarik setiap volume dan anggarannya. Ini wajib teman-teman tambahkan manual untuk bisa menghitung totalnya nanti supaya terdeteksi pada dianggarkan di sini ya. Jadi sudah ada peringatannya di sini teman-teman. Bisa dikopas rumusnya atau ditarik saja ya. Kemudian nanti pada kolom bulan dan volume di sini cukup memasukkan volumenya, dan untuk jumlah anggarannya nanti bisa dikalikan manual. Contohnya seperti ini tadi ya. Di sini 0 karena volume belum saya tambahkan. Apabila volumenya saya tambahkan menjadi 1, maka volumenya akan bertambah. Dan di sini akan ada negatif ya teman-teman. Jadi di sini bisa saya nolkan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, dan paket C pun sama. Untuk draftnya nanti bisa ditambahkan saja untuk jumlah siswanya berapa yang dapat anggaran, dan kemudian sesuai dalam draft itu nanti untuk paket C anggarannya berapa per siswanya itu ya. Dan nanti akan muncul otomatis seperti ini. Oke. Sangat mudah ya Bapak Ibu dalam penggunaan di sini. Apabila teman-teman sudah fix pada lembar kerja Arkas versi Excelnya ini, nanti akan mengurangi kesalahan dalam penginputan lembar kerja Arkasnya. Jadi teman-teman matangkan saja di sini dulu. Nanti di Arkas tinggal sesuaikan untuk anggarannya di sini, dan teman-teman bisa lihat untuk penginputan draftnya bisa di sini. Di bulan apa saja teman-teman menambahkan pembelian barang dan jasanya. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan di sini, dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar, nanti kita bantu dalam memecahkan masalah di sini ya. Di sini sudah saya berikan contoh masing-masing setiap draft Arkasnya, teman-teman bisa untuk melanjutkan ya. Dan teman-teman nggak usah bingung, apabila sudah habis kolomnya bisa ditambah manual. Oke teman-teman, mungkin itu untuk informasi kali ini dan tutorial penggunaan Arkas versi Excel yang coba saya buat. Semoga teman-teman bisa menggunakan draft ini dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bagi teman-teman supportnya untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.